Subrek. Mang, aus Mang. Iya, retak deh biji saya. Jangan lupa ya, Subrek. Yo, tapi Nyong, udah kelanjur basah, Mang. Lah, keringin sono jemur. Ilok seharian dijemur kagak kering. Yo, gimana caranya? Soalnya Nyong udah kelanjur pakai duit kuliah buat dia bawa selot, Mang. Terus sekarang duitnya udah boros, Mang. Bagaimana ya? Solusinya sih cuma itu doang toh. Nah, apa solusinya, Mang? Solusinya harus DL toh. Del, apa tuh, Mang? Derita lo. Waduh, kudu piye ki kalau bapaknya tahu kalau duit kuliah tak pakai buat depo. Kudu mikir keras kalau kayak gini mah. Ah, Nyong punya ide. Buset, udah malam lagi aja. Bangun, Woi, bangun. Entar dulu Den, musiknya lagi enak ini. Ayo Neng, lagi Neng. Iya, PA. Bangun palasinya. Astagfirullah, kok jadi botak palanya Neng? Nang-neng aja lu. Kagak sadar lu kalau udah malam. Astagfirullah, buset, mampus nih gua dicari bini gua. Ayo Den, balik Den. Balik mata lu sowek. Kadang siapa yang jagain kalau balik dua-duanya? Iya ya. Yaudah, lu yang jagain dah sendiri. Besok gantian. Kagak. Buset, perut gua udah lapar banget ini. Tahu lah, beli nasi sono ke depan bentaran Den. Bukan masalah bentarannya, masalahnya bini gua nyuruh bandeng ono lai. Kesukaan gua. Alasan lu sebakul Den. Lagian udah basi kalau kayak gini Den, sayur bini lu. Udah gini aja dah, gua balik duluan makan, mandi terus berak. Nah, kalau gua udah kelar, baru gua kemari lagi. Gua yang ada pagi lu baru kemari. Berak aja ketahuan 3 jam lu. Apalagi ditambah mandi, sekalian makan. Lah, terus gimana solusinya kalau lu kagak mau gua tinggal? Solusinya ya gua duluan lah yang pulang. Buset, gua injak pala lu. Udah gini aja dah, kita sweet gimana? Yang menang balik duluan, terus bawain nasi kemari. Oke, sweet kertas gunting batu ya. Lah, siapa takut? Kertas gunting batu. Ahai, gua menang. Lah, bagaimana sih kertas lawan batu? Kertas yang menang, ada juga batu yang menang, Meden. Coba dah, lu adu kalau lu kagak percaya. Wah, udah peraturannya begitu, Meden. Selain no yang bikin sweet batu gunting kertas. Dada tolai. Lah, enak aja lu, main dada aja. 2 kali lagi lah. Lah, bagaimana sih? Kan tadi kagak ada peraturannya, sweet sampai 3 kali. Tapi di mana-mana sampai 3 kali, Den. Curang banget ini dia. Yaudah yuk, 2 kali lagi ya. Iya. Kertas gunting batu. Kagak ada menangnya udah lu lawan gua. Batu sih lu. Kok gua batu mulu sih ya? 2-0. Kertas gunting batu. Wah, makan tuh gunting. Curang lu, tadi kertas mulu lu. Emang gua bocah polos. Ada tolai. Akhirnya bisa makan sama mandi juga gua. Terus berak dah. Lah, jangan lupa bawain gua nasi, Den. Iya kalau ingat. Sabar geledek lu. Pokoknya jangan lupa pala cilok. Gua udah semut rang-rang pala lu kalau lu sampai lupa. Semoga yang punya ndak bangun. Aman kayaknya. Tapi jualnya kemana ya? Aduh, kepribe nih Ki. Yowes, tak bawa dulu. Nanti baru Inyong pikirin kemana jualnya. Jol, bangun Jol, udah pagi. Astagfirullah, Bunjul kemana ya? Waduh, ada yang ngambil ini. Maling. Lah, maling apaan, Pak Ji? Burung aneh ada yang maling ini nih. Burung yang mana nih, Pak Ji? Burung yang napas apa burung yang tidak bernapas? Burung aneh nih. Burung kesayangan bini gua. Kalau burung kesayangan bini Pak Ji, berarti burung yang tak bertulang dong. Ngomong mulu nih. Burung cibek gua hilang Romli. Lah, hilang kemana Pak Ji? Kalau gua tahu mah, gua agak teriak-teriak maling. Bloon banget sih lu Li. Cek CCTV aja sih Pak Ji, kan ada CCTV-nya. Iya ya, aneh baru ingat. Jadi siapa yang blow nih? Kek. Tetep lo yang blow on. Udah gua mau ngeliat CCTV dulu.
Tibang burung hilang kayak kebakaran jenggot. Gua aja yang kehilangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aja. Biasa aja tuh. Parah banget Ing, menggoda sama mengtolai. Si Yanto diracunin slot. Au, gue juga heran. Tua-tua masih kayak bocah aja. Udah tahu judi meracuni kehidupan, masih aja dimainin. Kayaknya Mang Goden emang cocok dibilang raja tuyul dah. Hihi. Iya, BTW adek lu udah punya demenan belum Ing? Belum punya, Uk. Dia masih kuliah. Emang apa, Uk? Lu nanyain begitu? Kagak ngapa-ngapa Ing, gue nanya doang. Cie, ada yang kesem-sem nih. Lu mah kagak masuk kriteria dia, Uk. Kriteria dia mah yang tinggi, ganteng, kaya, terus punya titel juga, Uk. Emang kebahagiaan diukur dari ganteng sama titel? Siapapun yang bisa bikin nyaman, pasti ada kebahagiaan di dalamnya. Kelas Mang Kau. Iya juga sih. Lagian, apa adik gua sih? Kalau Cimeng punya adik cakep juga, gue demenin Ing. Wah, Aing. Lah, ngapa, Ji? Lu ngeliat anak KPRT kagak? Lah kagak, Pak Ji. Emang apa dah? Burung Ani dicolong sama dia. Burung yang mana nih? Burung yang bersuara apa burung yang kagak bersuara? Burung ciblek Ani diambil sama dia. Rumah Ani kan kayak mall, ada CCTV-nya. Tadi Aneh lihat di CCTV. Nah, terus anaknya PRT ngambil. Yah, dialah. Efek kakek Zeus ini mah. Jadi ingat Mang Toing zaman dulu saya. Ya udah samperin aja Pak Ji, rumah PRT. Biar dia tahu kalau anaknya udah ngambil burung Pak Haji. Ya udah ayo anterin gua lu pada buat jadi saksi. Lah ya udah. Laksanakan demi kebenaran. Cabus kuy. Assalamualaikum, teh. Keluar lu teh. Loh, ada apa ini? Rame-rame. Mau pada kerja bakti ya? RT belakang sadut. Mana anak lo? Loh, anak saya lagi kuliah online di kamar. Emang ada apa Pak Haji? Nyari anak saya? Anak lo ngambil burung gua. Gua udah rawat dari masih kecil sampai udah perkasa. Anak lo main ambil-ambil aja. Oh, gak mungkin anak saya senakal itu. Anak saya itu orangnya pendiam, gak banyak omong, gak banyak tingkah. Masa iya maling burung Pak Haji? Mana buktinya? Nih, lo lihat. Well adalah, kok mirip anak saya ya? Bukan mirip itu mah, tapi emang anak PRT tuh. Yo, soalnya di dunia ini kan yang mirip sama diri kita ada 7. Mungkin ini salah satu yang mirip sama anak saya. Itu kan di dunia. Kalau ini di kampung kita PRT. Udah cepetan suruh keluar orangnya, Yanto. Well adalah, kok bisa begini? Tok, Yanto, keluar le. Iya Pak. Ada apa Pak Haji? Bener kamu ngambil burungnya Pak Jiwan? Loh, kagak Pak Haji. Yanto kan di rumah seharian, kuliah online. Tuh, denger kan anak saya kuliah online seharian. Yanto, udah ngaku aja lo. Lihat nih. Well adalah, ternyata ada CCTV di rumah Pak Haji. Bisa gawat ini. Masih mau goro aja lo. Jangan kayak bapak lu dong, tukang goro. Loh. Lo, ngapa? Nganu, Pak Haji kalau ngomong suka bener. Udah cepetan balikin burung gua. Kalau kagak gua laporin polisi nih lo. Bener Tok, kamu ngambil burung Pak Haji? Iya Bapak kek, tapi Yanto Bapak kek, Yanto hilap. Astaga Dragon, siapa yang ngajarin kamu ngambil hak orang lain? Siapa Tok? Kan Bapak kek sendiri yang ngajarin. Loh, Bapak gak pernah ngajarin kamu maling ya? Bapak kek kan sering korupsi, sama aja maling duit rakyat Pak. Loh, ya juga ya. Terus kemana burungnya? Udah Yanto jual Pak. Yanto nyesel Pak. Udah begini baru nyesel ya. Begitulah kejamnya judi. Kalau udah habis semua baru nyesel. Jadi gimana nih? Mau Aneh bawa ke ranah hukum atau kekeluargaan? Begini aja Pak Haji, gimana kalau kita selesaikan dengan kekeluargaan? Kalau gitu ganti burung Aneh seharga 3 juta. Well adalah, gak bisa ditawar lagi Pak Haji. 500.000 gitu. Gak bisa. Kalau mau selesai ganti 3 juta. Kalau nggak mau Aneh bawa ke ranah hukum. Ya weh, tapi tanggal 1 ya, saya baru bisa ngasih. Soalnya saya lagi gak pegang duit. Ya udah Aneh tunggu ya tanggal 1. Kalau sampai enggak, Aneh laporin ke polisi. Baik Pak Haji, saya pasti ganti tanggal 1. Ya udah kalau begitu, Aneh permisi. Ayo kita balik.
Lek, kok bisa-bisanya kamu ngambil burung Pak Haji? Kamu kan tahu bapak ini orang terhormat di kampung ini. Bikin malu bapak saja kamu. Makanya Pak, jangan korupsi mulu. Jadi Yanto makan duit haram mulu. Jadi otak-otak Yanto isinya duit korupsi bapaknya semua. Loh, kok kamu jadi nyalain bapak? Ya kan dengan bapak korupsi, tanpa sengaja bapak ngasih makan Yanto pakai duit korupsi. Jadi mendarah daging Pak. Makanya kalau jadi pejabat dan suka korupsi, kalau mau keluarganya bahagia, udah Yanto mau tidur. Well adalah, toh Yanto, bapak bukannya korupsi, tapi hanya sedikit nilep. Aduh, bisa-bisa gak makan 1 bulan ini gara-gara ganti duit Pak Haji. Piye gitu toh?